Shalom dan selamat datang ke BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Berikut merupakan info gereja pada minggu ini. Aktiviti kuis online kanak-kanak sekolah minggu akan diadakan pada 14 Mac 2021 iaitu pada hari Ahad minggu hadapan. Diharapkan agar semua ibu bapa dapat memberikan kerjasama kepada anak-anak mereka untuk mengikuti kuis online ini. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank account yang berikut. Ibadah kita akan bermula sebentar saja lagi. Diharapkan agar semua jemaat dapat memberikan tumpuan yang sepenuhnya ke kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Shalom, semua jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kita sangat bersyukur kerana pagi ini kita diberi kesempatan bersama dengan seisi keluarga kita yang ada di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi saya mengundang semua jemaat yang ada di rumah, kita jemput isi keluarga, kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan masa yang terbaik ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebelum itu saya akan membawa kita di dalam doa. Jadi mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan curahan Roh Kudus Engkau pada saat ini Tuhan. Bersama-sama dengan kami membawa seisi keluarga kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami pada saat ini. Kamu berikan kesempatan dan nafas yang baru untuk kami merasakan kasih-Mu, merasakan curahan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami membawa jiwa kami, membawa diri kami, secara pribadi kami Tuhan, milik kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang melegakan kami, Kau memberikan damai kepada kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau Tuhan. Baik kami yang merasakan sakit pada saat-saat ini Tuhan, kami merasakan sangat sukar untuk menghadapi saat-saat yang sukar pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menyeru nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapa, Engkau yang menjawab setiap doa kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan dengan sikap doa kami menyeru nama-Mu, kami mengaku Engkau adalah Tuhan Yesus dan Raja kami Tuhan. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saya akan membawa kita dalam pujian. Kita percaya kita mempunyai visi dan juga mimpi untuk bangsa dan negeri kita. Amin. Jadi kita katakan, ku punya visi. Satukan hati, satukan hati.
Okay, semua jemaat, sekali lagi kita masuk dalam penyembahan. Saya bawa kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita memanggil, menyeru namanya. Haleluya. sebagai Allah, Raja kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami Tuhan. Engkau yang melengkapi kami,
Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa doa Engkau Tuhan, kami menyebut nama-Mu, Yesus Raja kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami angkatkan sekali lagi pujian dan penyembahan ini Tuhan, yang menjadi berkat dan juga dorongan bagi kami semua Bapa. Kami angkatkan doa kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Engkau yang menjawab doa kami Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempertemukan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dulu kita mengadakan perjamuan suci kita pada hari ini. Dan mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Jemaat Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ia menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini dengan cara yang sederhana. Perjamuan suci ini memperingatkan bagi kita arti kematian roti, dan yang dipecahkan ini melambangkan kepada kita tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah oleh karena kita. Dan minuman ini juga melambangkan darahnya yang tertumpah mengalir dari tubuhnya untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan untuk makan perjamuan Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Kita berhenti sejenak.
Oke, sekali lagi. Tuhan Yesus dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi jemaat Tuhan, saya persilakan jemaat mempersiapkan roti dan air. Saya beri waktu. Kita akan teruskan perjamuan suci kita pada pagi hari ini. Saya beri waktu untuk ambil roti dan sedia minuman. Kalau sudah dapat, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas roti dan air yang tersedia di hadapan kami. Dan hari ini kami akan mengambilnya untuk memperingatkan kembali tentang kematian Tuhan Yesus. Darah-Mu tertumpah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Kami mohon Tuhan berkat-Mu ke atas roti ini dan air ini, supaya ini sungguh-sungguh menjadi menguatkan iman kami Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita ambil roti kita. Tuhan Yesus sekali lagi kita membaca, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memakannya, memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, kita sama-sama makan, kemudian kita terus minum dan masing-masing kita berdoa. Silakan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan kepada kami dalam kami menjalankan perjamuan suci pada hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati roti dan air yang telah kami nikmati, menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami, mendorong kami lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Baik kami memberitakan Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sempat mengambil perjamuan suci pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Guys, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kepada jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya bawa untuk kita dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 47 sampai 51. Berbunyi seperti ini,
Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dari ayat ini kita angkat satu tema yang berbunyi perlu korban pendamaian. Yang dimaksudkan dengan korban pendamaian di sini ialah korban pendamaian oleh Yesus Kristus. Korban pendamaian oleh Yesus Kristus diterangkan dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan seperti berikut. Roma pasal 5 ayat 8, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Ayat 9, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya." Ayat yang ke-10, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dialah kita telah menerima pendamaian." Artinya, melalui Yesus Kristus kita sekarang menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Itu dalam ayat yang ke-11. "Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya." Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Artinya, dengan perantaraan Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Korban pendamaian Kristus dituntut oleh dua hal, yaitu kesucian Allah dan dosa manusia. Hubungan antara Allah dan manusia telah dirusak oleh dosa. Hati nurani kita menyadarkan kita akan dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Mari kita lihat beberapa perkara. Yang pertama, kesucian Allah menuntut korban pendamaian. Allah yang suci, yang tidak dapat melihat dosa dan tidak mau bersama dengan dosa, dan Ia menuntut hukuman atas dosa itu. Nah, dalam perjanjian lama, kesucian Allah itu sangat diutamakan. Kesucian Tuhan Allah terlihat dalam segenap hukum yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, dalam hal manusia tidak boleh masuk ke tempat kudus di dalam kemah suci, ini terjadi karena kesucian Allah sangat-sangat diutamakan. Umat Tuhan pada masa dahulu, mereka begitu menjaga kesucian Tuhan Allah. Itu makanya ada larangan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Nah, dalam hal dituntut korban darah
dari orang berdosa, manusia hanya dapat menghampiri Allah dengan korban darah. Tanpa darah manusia tidak dapat mendekati Tuhan Allah. Nah saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Kristus telah mati untuk kita, makanya kita dapat mendekati Allah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Hukum Allah telah dilanggar oleh manusia dan itu membawa hukuman mati atasnya. Hukum Allah terdiri dari dua bahagian, yaitu hukum tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dalam hukuman yang tentang yang baik dan yang jahat, yang terlihat gambaran sifat Allah yang suci. Manusia dapat melihat sifat Allah yang suci ini. Hukum tentang yang baik dan yang jahat adalah hukum yang penting dan tetap untuk manusia. Kita manusia yang berdosa telah melanggar hukum tentang hal yang baik dan yang jahat itu, sehingga membawa hukuman mati atas kita. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus dalam Injilnya telah menggenapkan hukum tentang hal yang baik dan yang jahat ini dalam Roma 10 ayat yang keempat. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa manusia menuntut korban pendamaian. Dosa bukan hanya satu kelemahan manusia, bukan satu penyakit, bukan hanya kesalahan terhadap manusia, tetapi dosa adalah durhaka terhadap Allah atau kepada Allah, atau tidak taat kepada Allah, bersalah kepada Allah, berlawan atau perlawanan terhadap Allah, dan perseteruan terhadap Allah. Itulah dosa atau arti dosa ini. Nah, oleh sebab itu dosa harus dihukum oleh Tuhan, dan yang berdosa tidak terlepas dari akibat dosa itu, yaitu kena dihukum. Nah, dalam Alkitab diajarkan bahwa dosa mendatangkan murka Allah atas kita. Bila kita berbuat dosa dan kita dihukum, itulah akibat dosa. Membawa hukuman yang kekal bagi kita. Itu bukan hukuman yang tidak lama, tetapi ini hukuman yang kekal. Oleh itu kita harus memandang dosa itu sebagaimana Allah memandang dosa. Barulah kita tidak berbuat dosa, karena Tuhan tidak mau melihat dosa. Tuhan Allah telah menjatuhkan hukuman atas segala dosa manusia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Yesus yang datang ke dalam dunia ini, dia mati ganti dosa kita. Karena dosa itu pasti dihukum. Hanya Yesus yang sanggup menanggung hukuman itu, sebab hanya dialah manusia yang benar-benar suci. Dia harus orang yang suci. Dia yang mati ganti manusia yang berdosa itu. Memang Allah menuntut supaya korban pendamaian itu semata-mata suci. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Nah, keadaan orang berdosa memerlukan suatu korban pendamaian, sebab ia telah hilang di dalam dosanya. Sangat perlu ada korban pendamaian karena dosa, karena dia sudah hilang, sudah tidak ada di dalam hidup, sudah hilang di dalam dosa, atau dengan kata lain sudah binasa. Lagi pula hati nurani manusia yang berdosa hanya dapat disucikan hanya karena korban pendamaian saja. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu dalam beberapa ayat, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan Yesaya pasal 53 ayat 10. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Allah mengutuskan anaknya sendiri ke dalam daging
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang datang dalam keadaan sama dengan manusia yang berdosa, yaitu Yesus, untuk menghapus dosa manusia, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Dalam Roma 8 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dasar dari kebebasan kita terletak pada pekerjaan Yesus Kristus. Itulah dasar kebebasan kita sebagai anak Tuhan. Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini sebagai korban pendamaian karena dosa. Ya, Kristus adalah korban yang diutus menjadi korban. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 26. Dosa dihukum, maksudnya Allah dalam hal ini menunjukkan kebenciannya terhadap dosa. Inilah yang dikatakan dosa manusia menuntut korban pendamaian itu. Yang ketiga, hasil korban pendamaian Kristus. Yang pertama, kesucian Allah terpelihara. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan Allah pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, hukum Allah yang dilanggar telah terpelihara dan kutuk atas manusia dihapuskan. Itu hasil korban pendamaian Yesus Kristus. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesuslah yang terkutuk ganti manusia yang berdosa. Nah, yang ketiga, kasih Allah dinyatakan, dan dengan demikian manusia dibawa kepada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Ya, ini kasih Tuhan dinyatakan hasil korban pendamaian Yesus Kristus. Yang seterusnya, iblis dikalahkan, kuasa iblis dihancurkan, dan segala kuasa kegelapan dikalahkan. Manusia tidak perlu lagi menjadi hamba dosa dan hamba kepada iblis. Oleh kematiannya atau Yesus, Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa di atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Korban pendamaian Kristus sangat berfaedah serta membawa banyak berkat. Yang pertama, berkat-berkatnya ialah Yesus menjadi juru selamat manusia dalam Matius pasal 1 ayat 21. Yang kedua, kita atau orang percaya dapat dibenarkan atau pembebasan ya dari dosa atau dari kelemahan mereka. Yang seterusnya, melalui korban Kristus kita dapat disucikan dari dosa. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus tak ada jalan untuk kita menyucikan diri kita dari dosa. Yang seterusnya, melalui pengorbanan Yesus Kristus kita dapat dikuduskan ya dari dosa kita, dan kita dapat dikuduskan dalam hidup kita oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, dalam nubuat Kayafas mengatakan lebih berguna bagi kita jika satu orang mati untuk bangsa kita. Ini telah digenapkan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia. Ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Perlunya korban pendamaian. Kesucian Allah dituntut korban pendamaian. Allah yang maha suci
tidak dapat melihat dosa, dan dia menuntut hukuman atas dosa itu. Yang kedua, dosa manusia menuntut korban pendamaian, sebab dosa bukan hanya suatu kelemahan manusia, bukan suatu penyakit, bukan suatu kesalahan terhadap manusia sesama, tetapi dosa itu adalah durhaka kepada Allah, bersalah kepada Allah, perlawanan terhadap Allah, perseteruan terhadap Allah. Nah, hasil korban pendamaian Kristus, kesucian Allah itu terpelihara di antara jemaat Tuhan atau anak Tuhan. Yang kedua, hukum Allah yang dilanggar telah terpelihara dan kutuk atas manusia telah dihapuskan. Dan iblis dikalahkan, kuasa iblis dihancurkan, dan segala kegelapan dikalahkan. Itulah hasilnya. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sekian, Tuhan memberkati.